Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Video sekali ini yaitu tutorial isi samsa. Karena banyak teman-teman yang menanyakan apa isi samsa di dalamnya, termasuk juga apa sebaiknya yang diisi pada dalam samsak, apakah itu kain sepenuhnya ataupun pasir atau cercahan daripada karet-karet bekas. Namun sebelumnya saya jelaskan panjang samsak yang saya gunakan untuk olahraga atau sebagai medianya untuk berolahraga adalah kurang lebih 1 meter atau 1 meter lebih gitu. Dan untuk pembagian samsak ini dari panjang 1 meter 15 cm, di bagian bawah kita akan bagi menjadi 3, yaitu bagian bawah yang saya tunjukkan dengan tangan ini, yang bagian tengah dan juga bagian atas. Nah, kalau kita perhatikan yang paling bawah ini adalah sangat padat sekali. Jika dipukul dengan genggaman tangan, suaranya akan sedikit agak kental, artinya karena itu sepenuhnya di bawah sepertiga diisi dengan cercahan karet atau karet ban yang dicincang. Suara yang di tengah dengan suara yang di atas itu hampir sama, karena yang saya gunakan di antara tengah dan atas itu adalah bekas ataupun namanya jok dari kursi. Nah, sekarang saya akan turunkan, dan juga gantungan yang saya pakai itu adalah berupa gantungan seperti pancing. Berat samsak kurang lebih kalau kita hitung satu semen sekitar 40 kg, ini kurang lebih 30 atau 35 kg untuk berat samsak. Inilah teman-teman, saya taruh di bawah dan akhirnya saya akan buka. Nah, perhatikan sekali lagi, suara yang paling bawah dengan suara yang di tengah itu adalah akan beda, karena dari isinya akan beda. Samsak ini sepenuhnya saya dapatkan atau beli memang dari toko olahraga. Namun sebelumnya saya kembali lakukan peromakan apinya di bagian yang sepertiga ke atas, di tengah dan di atas. Itu saya gunakan bahan-bahan yang terbuat dari jok atau kursi, ataupun istilahnya spons-spons yang digunakan pada tempat-tempat duduk. Nah, ini saya lagi masih membuka berupa kuncian ataupun resleting yang terdapat paling atas, dan selanjutnya saya perlihatkan lebih dekat kembali agar jelas apa isi di dalamnya, termasuk juga kenapa saya harus gunakan seperti spons seperti ini. Semuanya adalah memang ada maksud ataupun tujuan penggunaan daripada menggunakan yang saya perlihatkan nanti. Nah, teman-teman kerabat semua, berkali-kali saya katakan pada video-video sebelumnya, banyak video yang telah saya berbagi pengalaman terhadap teman-teman kerabat, semoga ada manfaatnya. Di usia-usia saya yang sudah 58 tahun kali ini masih senang atau menggemari media samsak sebagai partner olahraganya. Oke, kembali sekarang pada tutorial. Inilah isinya. Teman-teman bisa lihat, ini semuanya adalah dari alat-alat yang digunakan pada jok tempat duduk ataupun pada jok-jok mobil, yaitu berupa gabus, dan juga saya tambahkan di dalamnya beberapa kain. Nah, saya masih dalam kondisi membongkar atau mengeluarkan apa yang saya gunakan di dalamnya. Memang kalau teman-teman perhatikan, sepertinya samsak ini adalah ringan, tapi realitanya bukan seperti itu, karena di bawahnya juga cukup lumayan berat, sepertiga daripada bahan-bahan yang padat, yaitu karet, dan masih saya dalam keadaan mengeluarkan. Ini dah saya perlihatkan, jadi cukup lumayan isi samsak yang saya gunakan untuk ini. Dan samsak ini sebenarnya sangat memotivasi di usia-usia saya yang sudah 58 tahun ini masih menggunakan media samsak sebagai partnernya, karena tujuan dan beberapa video yang saya buat di
channel YouTube ini tidak lain tujuannya hanya memberikan motivasi kepada teman-teman yang sudah lanjut usia, ketika di usia muda senang menggeluti olahraga media samsa sebagai partnernya, namun di usia sudah lanjut, sekali lagi seperti saya sekarang sudah usia masih 58 tahun menggemari media samsa sebagai partnernya. Ya, karena banyak keluhan yang saya sering ketemu sama teman-teman yang seprofesi dulu jadi atlet. Nah, ini adalah kain, teman-teman. Saya tambahkan beberapa kain dan sisanya itu semuanya ada gabus yang dicercah dan juga alat-alat apa yang saya katakan narasi di depan tadi, yaitu semua dari bahan-bahan pada penggunaan tempat duduk seperti kursi ataupun jok-jok mobil. Nah, sekarang sudah setengahnya sudah habis, yang paling bawah masih tersisa yaitu karet. Jadi semuanya ini karet yang dicincang. Sepertiga yang paling bawah atau ini adalah padat, benar-benar padat sekali. Kalau kita kenakan pukulan suaranya akan berbeda. Teman kerabat semua dapat perhatikan cukup lumayan kalau isi samsa, karena di dalamnya setelah terisi kita akan lakukan tekanan. Semuanya saya kembali kumpulkan, perlihatkan bahwasanya ini adalah bahan-bahan yang digunakan di tempat-tempat duduk seperti jok mobil, termasuk juga tempat-tempat duduk di rumah. Nah, sekarang saya ambil satu alat lagi dulu, yaitu berupa ember, agar karet-karet yang telah dicincang kecil ini tidak terurai. Dan samsak ini memang saya dapatkan dari toko olahraga, namun sampai di rumah sekali lagi saya katakan ini saya perbaiki, karena menurut saya, jadi kalau samsak terlalu padat sekali dari bawah sampai pun ke atas, karena filosofi saya menggunakan media samsak, dia adalah sebagai media, sebagai alat untuk melakukan suatu gerakan, baik itu dengan teknik memukul atau cara memukul, termasuk juga gerakan dengan menggunakan kaki berupa tendangan. Nah, sehingga samsa yang menurut hemat saya tidak mesti atau tidak selalu harus semuanya secara bahan dari bawah atau ke atas, ataupun sebaliknya dari atas ke bawah itu adalah padat. Saya perlihatkan dari dekat, teman-teman. Inilah dia karet seperti ban, memang ban-ban mobil mungkin yang dicincang kecil-kecil, yang kalau kita lihat ini cercahannya cukup, memang bentuknya kecil-kecil dia. Semuanya terisi pada posisi samsak bagian bawah. Nah, saya lanjutkan lagi narasi, karena samsak itu adalah berupa media, hanya dia sebagai sasaran ya, sehingga pada saat penggunaan media samsak dengan partner samsa untuk berolahraga, melakukan pukulan dan tendangan, menurut hemat saya ini adalah hanya suatu umpan, artinya dia bukan sasaran yang paling utama harus kita gerakkan, karena hanya untuk mengukur gerakan baik itu pukulan dan tendangan. Sehingga kalau sepenuhnya kita gunakan samsa dari bawah sampai ke atas tersebut adalah padat, mungkin satu saat akan menjadi kejenuhan. Untuk itulah saya berinisiatif, karena dari usia bujang sampai umur 58 tahun sekarang itu, agar tetap menyenangi media samsak sebagai partnernya, pada akhirnya saya lakukan suatu perubahan. Apa yang saya katakan tadi di depan, sepertiga ke atasnya itu saya gunakan atau saya pakai spons-spons seperti saya tunjukkan sekarang ini. Yang bedanya jelas, jadi kepadatan antara samsak yang berada pada posisi tengah dan posisi samsak yang di atas itu adalah sedikit agak lembut daripada dengan si samsak yang paling bawah. Nah, dengan demikian yang paling penting lagi adalah di saat melakukan gerakan berupa pukulan ataupun tendangan, suara yang ditimbulkan dari gerakan tersebut, dari memukul ataupun tendangan, akan mengeluarkan suara beda. Nah, suara tersebutlah yang membuat saya termotivasi untuk melakukan satu gerakan kelanjutan dari gerakan pertama. Sehingga dengan demikian
setiap melakukan pukulan dan tendangan, ketika tepat mengenai sasaran pada badan samsa dengan menimbulkan suara, akhirnya itu kan menjadi motivasi. Nah ini teman-teman, saya tunjukkan dalam pengisian ini agar dia bentuknya menjadi bundar atau padat di bawahnya. Kita mesti lakukan setiap beberapa bahan-bahan yang saya tunjukkan ini telah kita masukkan ke dalam samsa, akhirnya dilakukan tekanan sekeras-kerasnya ke arah bawah. Yang paling penting adalah di bagian lingkaran pinggir pada samsa itu ditekan sekuat-kuatnya supaya bentuknya benar-benar padat, jadi dia tidak ada kelonggaran atau istilahnya udara kosong yang ada di antara bahan satu dengan bahan yang lainnya. Itu benar-benar harus padat, yang tujuannya tidak memberikan peluang ada kecemplungan setelah samsa tersebut kita isi sepenuhnya dengan alat-alat atau bahan-bahan yang saya tunjukkan ini. Nah, lakukanlah dengan teliti atau fokus saat memasukkan bahan-bahan tersebut agar benar-benar menjadi suatu bentuk yang padat, walaupun sebenarnya kalau realitanya kita perhatikan bahan-bahan ini sedikit agak ringan, namun kalau udah seterusnya diisi walaupun dia bahannya ringan akan tetapi karena terkumpulnya dan bahannya banyak itu cukup akan menjadi padat juga. Nah inilah mungkin keluhan teman-teman yang sering kesehatan pada channel YouTube menanyakan gimana teknik untuk mengisi samsa biar bentuknya bagus, termasuk juga bahan-bahan yang kita masukkan ke dalam samsa tersebut benar-benar menjadi padat, artinya tidak terjadi kelonggaran di antara bentuk lingkaran samsa yang satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya kelihatannya akan bagus seperti terisi dari bahan-bahan yang lebih padat. Nah kembali sambil saya mengisi samsa, teman-teman kerabat semua, di samsa yang saya gunakan kenapa di bawahnya padat dan selanjutnya di atas dan di tengah-tengah itu adalah saya ganti dengan ini, tidak lain tujuannya agar suara yang ditimbulkan dari gerakan baik itu memukul termasuk juga tendangan ada suara, itulah yang membuat motivasi saya tetap semangat menggunakan media samsa. Karena beberapa teman-teman yang kita ajak dulu di saat masih bujang menjadi atlet, termasuk juga teman-teman yang saya kenal di channel YouTube termasuk sosial media Facebook, Instagram, banyak yang turun motivasinya ketika sudah usia-usia lanjut menggunakan media samsa. Saya pikir karena itu dah antara secara alami kita tenaga termasuk juga body dan lain sebagainya, usia bujang dengan usia lanjut itu jelas beda. Jadi dari pengaruh dari tenaga termasuk juga otot-otot dan bentuk tubuh serta yang lainnya. Namun saya masih senang menggunakan media samsa di usia 58 tahun ini karena olahraga ini sangat murah, jadi dapat dilakukan pada satu area yang tidak terlalu luas dan juga melakukan gerakan kita dapat menggerakkan otot-otot baik yang ada di tangan termasuk juga di kaki. Nah tangan tentunya organ terkait adalah lengan, batang tangan serta yang lainnya. Kalau dari bawah pinggang itu otomatis gerakan pinggul, paha, tumit, jadi semua otot-otot akan berinteraksi saat melakukan olahraga menggunakan samsa, sebab kita menggerakkan tangan termasuk juga menggerakkan kaki ketika melakukan olahraga dengan partnernya adalah samsa. Nah kembali saya ke isian samsa teman-teman ini untuk mengumpulkan bahan-bahan yang agak kecil-kecil, saya ambil sapu agar lebih gampang untuk memasukkan bahan-bahan tersebut ke dalam samsa. Apa yang saya narasikan tadi, sekarang tinggal pengisian samsa di bagian atasnya. Jadi cercah-cercahan yang kecil-kecil kita masukkan karena agar lebih ringan. Kalaupun di tengah tadi teman-teman dapat perhatikan saya isi bahan-bahan
tersebut yang agak besar, termasuk juga lembar-lembarannya yang lebar-lebar, sehingga yang paling kecil dengan potong-potongan yang kecil tersebut saya taruh di atas dan akhirnya akan kita tutup dengan kain agar tidak berhamburan ketika samsak itu terjadi pukulan, sebab setiap tenaga yang kita lontarkan kepada bagian samsak, baik itu dari gerakan tendangan dan pukulan, otomatis samsak tersebut dia akan bereaksi di dalamnya. Artinya bereaksi pengertiannya karena ada tekanan dari tenaga baik kita memukul dan juga menendang, sehingga untuk tetap agar tidak terlalu berubah banyak pada saat samsak kena pukulan yang paling atas, kita akan tutup dengan kain. Nah, teman-teman kerabat semua, semakin banyak kita mempunyai teknik atau cara penggunaan samsak di usia-usia lanjut, dengan video-video yang saya banyak bagi teknik memukul samsak, baik dengan cara memukul posisi tangan 1, 2, 3, 4, termasuk juga beberapa aneka gerak tendangan terhadap badan samsak di usia-usia lanjut. Saya telah banyak berbagi, yang semuanya tujuannya tidak lain memberikan motivasi kepada teman-teman kerabat semua yang di usia-usia lanjut, seandainya masih menggemari media samsak sebagai partnernya, kita dapat melakukan suatu pola gerakan yang ini teman-teman saya dekatkan bahan-bahan yang karet-karet tersebut yang saya maksud. Ini adalah benar-benar karet atau bahan yang dicincang dengan bentuk kecil-kecil. Nah, ini merupakan pengisian yang terakhir, yaitu yang paling atas. Nah, kembali teman-teman kerabat semua, di usia-usia lanjut pun sebenarnya bagi saya tidak masalah masih menyenangi olahraga menggunakan media samsak, karena penggunaan samsak dia hanya sebagai media saja, bukan sebagai alat ukur untuk menguji kekuatan ataupun hal-hal yang kita lakukan paling keras, bukan. Samsak dia hanya sebagai media, maka saya lebih senang menggunakan media samsak yang berupa gantungan seperti pancing. Nah, itu pun sebentar setelah saya taruh samsak, dengan durasi waktu yang masih ada, saya akan coba juga berbagi kenapa saya senang menggunakan media samsak seperti pancing. Nah, ini teman-teman bentuknya kita perhatikan. Jadi dari samping termasuk juga putarnya cukup ya, walaupun tidak bundar sekali, tapi paling tidak dia sudah mengikuti bentuk lingkaran yang paling bawah. Karena itu sepenuhnya diisi dengan benda-benda padat, dia akan lingkarnya lebih ini. Nah, kalau kita pukul paling bawah, suaranya akan suara padat. Nah, di tengah dengan yang di atas, sedikit ini juga ada pengaruhnya. Ketika kita melakukan pukulan, dia sedikit agak ke dalam, dan pada akhirnya kita lakukan pukulan di bagian yang lainnya, dia akan balik ke bentuk yang lainnya. Nah, sehingga tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu padat. Sasaran yang kita gunakan untuk atau dari pukulan terhadap badan samsak agar timbul suara, kalau kita gunakan pasir sepenuhnya, secara memang ada pertanyaan teman-teman, apakah bisa diisi pasir ataupun kain sepenuhnya. Saya pikir tergantung kegunaannya. Kalaupun diisi pasir sepenuhnya bisa-bisa saja, kenapa tidak, termasuk juga kain sepenuhnya. Nah, kalaupun kain sepenuhnya, mungkin gerakan samsak akan beda, sebab yang sepertiga di bawah tersebut tidak terlalu berat. Walaupun kain sepenuhnya diisi, namun keseimbangan samsak dari atas ke bawah, kalau sepenuhnya diisi kain, gerakannya, ayunnya akan beda. Namun kalau diisi sepertiga seperti samsak saya ini, itu saya rasa akan lebih bagus. Saat kena tendangan dia akan mengayun, termasuk juga kembali dari ayunan setelah menjauhi posisi kita, dan saat akan mendekati ke daerah pertahanan saat kita melakukan olahraga. Nah, inilah teman-teman yang paling atas itu bisa dikosongkan sekitar 10 cm, yang tujuannya supaya tidak terlalu
ruang gerak atau angin ketika kena pukulan dia ada batasnya. Nah ini kalau saya angkat cukup lumayan, jadi kurang dari berat satu semen. Kalau satu sak semen itu sekitar 40 sentian. Dan juga ini suara-suara setelah kena pukulan dia akan suaranya beda. Nah sekarang saya akan coba saya akan lakukan gantungan tersebut di atas. Ini paling di bawah padat sekali, yang di tengah suaranya beda dia. Inilah yang saya maksud ketika kita gunakan yang di tengah berupa kain dan bahan-bahan tadi. Teman-teman bisa lihat ketika melakukan gerakan pukulan dia mengeluarkan suara. Inilah membuat motivasi akan menjadi lebih semangat untuk melakukan. Ketika kita pukul pertama ada suara, selanjutnya sepertinya termotivasi ingin mengikuti suara dari gerakan pertama, dan selanjutnya tangan kanan ataupun kiri melakukan gerakan susulan kepada badan samsak. Nah, ini memang sengaja saya ciptakan isian samsak seperti ini, apa yang saya katakan tadi, agar kita lebih memotivasi diri. Nah teman-teman kerabat semua, ini saya akan coba. Ini beberapa video gerak-gerakan ini telah saya bagi pada channel YouTube ini, yaitu teknik menendang dengan jarak dekat, termasuk juga beberapa cara menggunakan media samsak yang berayun agar lebih menyenangi atau lebih bertahan menggunakan samsak di saat berolahraga. Nah, video ini saya ambil sebelum pengambilan gambar hari ini untuk memenuhi waktu agar tidak terlalu pendek. Nah, saya biasa menggunakan samsak sekitar, kalau paling cepat saya gunakan 5 menit ataupun 10 menit. Namun pada saat penggunaan samsak yang maksimal ya paling 15 ataupun 20 menit. Untuk kondisi tubuh saya sudah cukup mengeluarkan keringat, walaupun usia apa yang saya katakan tadi sudah menjelang 58 tahun. Sebelum menggunakan samsak, saya biasa melakukan olahraga ataupun warming up, pemanasan sedikit saja. Nah, samsak ini bisa dimulai dari gerak-gerakan awal, yaitu dengan gerakan pelan dengan teknik memukul tangan kiri ataupun kanan. Nah, teman-teman kerabat semua, apa yang saya katakan sebelumnya, video-video saya sepenuhnya lebih banyak saya memposting video-video penggunaan media samsak yang tujuannya untuk berbagi pengalaman ketika melakukan olahraga menggunakan media samsak. Semakin banyak kita mempunyai cara atau pola terhadap penggunaan media samsak, itu akan semakin bagus. Sebab saya katakan juga, samsak tidak mesti setiap pelatihan digunakan dengan powerful ataupun pukulan serta tendangan yang keras. Nah, ini beberapa cara dengan santai kita berolahraga. Awalnya lakukan gerak-gerakan ringan, baik cara memukul atau menendang, ditambah sedikit gerakan loncat. Secara otomatis pada teknik pelatihan seperti ini kita akan termotivasi dari gerakan pelan, melakukan pukulan, sehingga karena tangan yang melakukan gerakan seolah-olah dari bagian tubuh kita atau organ tubuh kita akan ingin melakukan satu bagian gerakan, yaitu berupa kaki. Lakukanlah gerakan pelan-pelan, lakukan gerakan kecil-kecil sebelum suasana tubuh kita menjadi panas. Dapat kita lakukan gerak-gerakan yang sedikit alot. Nah, dengan cara demikian, yang paling penting lagi teman-teman kerabat semua, kalau tidak atau berprofesi sebagai atlet di usia-usia lanjut sekarang ini, ya kita bisa gunakan samsak seperti bermain. Teman-teman, ini adalah teknik yang saya berbagi menggunakan gerakan, yaitu dengan lentingan lutut. Perhatikan di saat pengangkatan kaki kanan menggunakan lutut, tumpuan kaki yang masih ke tanah itu mesti harus lurus.
kalaupun kita gunakan gerakan dengan tendangan dari arah samping ke badan samsak disusul dengan pukulan, setiap kaki yang berada atau bertumpu di tanah itu dia mesti lurus, sebab kalau tidak lurus, gerakan dan juga posisi di saat kita melakukan gerakan pinggul termasuk juga pukulan dan tendangan itu akan menjadi goyah. Sebab pancar sangat penting sekali, dia akan tertumpu dari tubuh kita. Nah, teknik selanjutnya menggunakan gerakan lurus ke depan. Kaki yang di bawah itu lurus, angkatlah lutut di atas pusar, dan selanjutnya lakukan gerakan lentikan ke arah depan dengan menggunakan tapak kaki. Sebab ini perlu diperhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ketika melakukan gerakan tendangan lurus ke depan, supaya tidak jari ataupun jari-jari kaki kita tersentuh pada badan samsak. Maka untuk itu diperlukan gerakan yang pelan dulu menggunakan tapak kaki, dan selanjutnya ditambahkan dorongan, sehingga dengan demikian pada akhirnya ketika samsak datang ke posisi kita, itu akan menjadi organ tubuh yang kita gunakan untuk melakukan gerakan tendangan ke depan aman. Nah, teman-teman kerabat semua, bisa diperhatikan baru bergerak sekian menit saja itu otomatis tubuh sudah akan mulai berkeringat. Nah, sekarang teknik yang lainnya menggunakan punggung tangan. Teman-teman bisa perhatikan, jadi semua gerakan itu dibantu oleh gerakan pinggul, pinggang, bahu, lengan. Kebersamaan dari gerakan tersebut akan menciptakan suatu pola gerakan atau porsi serta sikap saat tersentuh kepada badan samsak akan menjadi elastis atau enak. Gerakan sekarang ini adalah gerakan memutar. Kita gunakan punggung kiri dengan tangan kiri, dan selanjutnya balikkan posisi tubuh, akhirnya menggunakan punggung kanan. Ditambah juga bisa selanjutnya kalau samsak masih ada ukuran jarak, ketika dia datang lakukan dengan gerakan tendangan secara kecil-kecilan. Nah, untuk menambah kecepatan atau sejauh mana yang gerakan tersebut kita inginkan, apakah dengan gerakan cepat ataupun gerakan pelan, tergantung jadi situasi dan kondisi saat melakukan pelatihan. Kalau kita inginkan gerakannya agar cepat, ya sudah tinggal menambahkan speed ataupun power di saat melakukan gerakan memukul ataupun tendangan. Akan tetapi yang paling penting, karena samsak ini dia akan bergerak, saya katakan dia bergerak menuju ke arah kita, termasuk juga dia akan bergerak ke menjauh dari posisi kita saat melakukan tendangan. Ini adalah teknik mendekati samsak di saat telah berposisi pada sejajar atau tegak lurus dari sumbunya. Gerak-gerakan yang saya lakukan ini merupakan gerakan hadangan saat menggunakan media samsak berayun datang ke arah kita. Lakukanlah gerakan dengan seketika atau spontanitas, melakukan tendangan, melempar kaki ke badan samsak agar tidak tersentuh oleh kedatangan samsak tersebut. Dan jelas saja diperlukan suatu insting atau feeling ketika kita melontarkan kaki baik kanan ataupun kiri. Nah, sekarang saya peragakan dengan gerakan kaki kanan. Nah, pada umumnya setiap orang melakukan gerakan baik tangan kanan dan kaki kanan itu akan sedikit berbeda ketika melakukan gerakan dengan tangan kiri ataupun kaki kiri. Nah, teruslah lakukan untuk mendapatkan gerakan yang maksimal saat melakukan pelatihan menggunakan media samsak berayun. Nah, teman-teman kerabat semua, ini apa saya katakan tadi cukup lumayan agak cepat tubuh berkeringat, sebab penggunaan media samsak otomatis otot-otot yang berada pada organ tangan termasuk juga kaki, pinggang, pinggul, bahu,
leher dia akan terus bergerak, berinteraksi terus menerus sambil mengatur napas. Akhirnya suhu tubuh akan menjadi panas. Dengan panasnya suhu tubuh akan mengeluarkan keringat. Ini adalah teknik menghadang, apa saya katakan tadi, teknik menghadang ketika samsak datang ke darah kita. Lebih bagus gunakan tangan yang terkepal, jangan menggunakan tangan terbuka di saat menghadang daripada kedatangan samsak, sebab tanpa kita sadari mungkin konsentrasi kita agak jauh, pada akhirnya bisa berbahaya karena sentuhan. Nah, teknik selanjutnya adalah teknik sedikit loncatan ketika melakukan gerakan kedatangan dari samsak yang berayun ke darah kita. Dengan melakukan tendangan juga sama, tendangan lurus ke depan, akan tetapi perhatikan kaki yang bertumpu di tanah ketika itu yang membuat gerakan cepat ke arah depan, dengan menambahkan loncatan sedikit saja dari awal tumpuan kaki kita menuju ke depan dengan sekian senti. Dan gerak-gerakan lainnya juga banyak kita dapat lakukan, ciptakan menggunakan benda samsak sebagai partnernya, seperti sekarang ini melakukan latihan menggunakan tendangan melingkar. Ya, jadi kaki kiri yang ditaruh di depan kita putar, perhatikan ujung kaki kita yang di belakang itu berada lurus di darah samsak, dan selanjutnya secepat itu kita gerakkan kaki kanan melingkar. Begitu kaki kiri, dan akhirnya kaki kanan kita gerakkan. Ini adalah tidak boleh dilupakan. Jadi gerakan daripada pinggang, pinggul itu menjadi satu kesatuan gerak, dan juga gerakan daripada kaki yang akan kita gunakan mengeksekusi tendangan ke badan samsak. Memang melakukan gerakan melingkar menggunakan benda samsak yang berayun sedikit agak, artinya sasarannya tidak begitu kita bisa tepat karena arah kita menendang, termasuk juga posisi samsaknya adalah kurang sesuai dia, kecuali menggunakan gerakan lurus ke arah samsak, kita melakukan gerakan melaju baru lebih bagus dia. Gerakan tersebut yang saya peragakan tadi adalah ditambahkan sedikit loncatan untuk mendapatkan maksimal, sehingga tenaga yang kita siapkan untuk mendorong kaki ke badan samsak itu kan lebih bagus. Ini beberapa gerakan baik menggunakan tendangan samping kanan dan kiri, dan selanjutnya juga ditambah dengan gerakan pukulan 1-2. Dengan banyaknya kita mempunyai teori ataupun pola saat menggunakan medan samsak sebagai partnernya, itu otomatis akan mengurangi rasa jenuh ketika berolahraga menggunakan medan samsak. Selanjutnya saya akan coba bawakan, yaitu berbagi pengalaman dengan samsak yang berayun ke darah kita, melakukan tendangan lurus ke arah samping, dari posisinya dari arah samping ke depan, dengan sedikit melakukan loncatan, akan tetapi kaki yang ada di bawah dan juga kaki yang kita gunakan ke arah samsak itu benar-benar menggunakan suatu lentingan dari arah lutut menuju lurus ke samsak. Nah, inilah teman-teman kerabat semua, kalau tepat sasaran mengenai badan samsak, ya karena dia tergantung di porosnya itu adalah seperti pancing, karena goyangannya kita tembakkan sedikit ke atas, pada akhirnya dia akan menjadi jatuh. Namun setiap melakukan tendangan bukan terus-terusan jatuh, bukan. Kalau tidak tepat di saat apa yang saya katakan tadi, melakukan gerakan, lalu saat dilakukan gerakan standar atau sejajar dari arah kaki menuju ke samsak, itu otomatis tidak akan jatuh karena ayunan samsak akan beda. Akan tetapi kalau kaki kita lontarkan sedikit ke atas, apalagi tepat dan juga didorong oleh kebersamaan daripada gerakan pinggul pinggang menjadi satu kesatuan gerak, akhirnya gerakan tersebut akan tepat mengenai sasaran samsak
menuju ke atas, menjadi jatuh. Memang teman-teman kerabat semua, ini saya perlihatkan, jadi cukup lumayan basah, hanya saya ukur waktu baru 10 menit dan gerakan, walaupun dengan gerakan yang ringan ataupun tidak menggunakan speed yang cepat, akan tetapi karena terus bereaksi otot-otot kita yang ada di tumit, di kaki, pinggang, pinggul, paha, bahu dan lain sebagainya, hingga menjadi otot-otot kita akan menjadi panas. Nah, sekarang saya lebih banyak lagi, saya gabung video-video ini dengan beberapa gerakan, yaitu melatih gerakan memutar ke arah belakang. Di saat samsak datang mendekati kita, secepat itu feeling itu insting kita melakukan putaran kaki, dan selanjutnya kaki yang akan digunakan melakukan tendangan ke badan samsak secepatnya kita putar dengan keyakinan penuh. Di sini memang sering terjadi kadang karena tidak tepat sasaran kita memutar, akhirnya kaki yang dijulurkan ke samsak itu akan tidak tepat sehingga tidak mengenai sasaran. Maka untuk itu diperlukan suatu teknik pelatihan yang berkali-kali. Posisi badan yang di saat saya menjelaskan sekarang ini adalah sangat penting. Posisi badan tidak boleh terlalu condong ke depan dan juga ke bawah, sebab dia akan mempengaruhi keseimbangan ketika melakukan gerakan tendangan ke badan samsak. Nah, teruslah melakukan pola-pola pelatihan secara kecil-kecilan, sehingga dengan demikian pada akhirnya pinggul, pinggang, dan juga organ-organ yang lainnya menjadi satu kesatuan gerak. Dengan demikian gerakan apa yang kita inginkan saat melakukan olahraga menggunakan medan samsak paling tidak lambat laun akan kita dapati. Nah, teman-teman kerabat semua, dengan jatuhnya samsak kembali kita harus mengambil, memang memerlukan suatu proses atau waktu, baik itu tenaga dan juga waktu latihan kita tersita. Akan tetapi ini menjadi suatu motivasi. Nah, sekarang gerakan selanjutnya berupa gerakan yang saya jelaskan tadi, akan tetapi kita tambahkan setelah menghadang kedatangan samsak ke daerah kita. Selanjutnya disusul dengan gerakan memutar ke arah belakang. Diperlukan suatu kesabaran atau ketelitian kaki yang di bawah, menempatkan kaki memutar, termasuk juga otot-otot yang ada pada pinggang, pinggul menjadi elastisitas di saat kita memutar. Kalau gerakannya tersebut tepat dan juga tenaga yang terdorong pada badan samsak itu cukup bertenaga, yang akhirnya getaran samsak di porosnya yang berupa pancet. Nah, ini teman-teman yang tadi saya lakukan gerakan salah, sebab kaki yang di bawah posisinya ketika ditaruh di saat memutar itu tidak menjadi lurus. Dengan demikian hasilnya pun setelah diadakan putaran kaki, dia tidak akan tepat pada sasaran. Bagi saya dari dulu, kalau melakukan gerakan dengan tendangan memutar seperti ini mengenai sasaran samsak dan menimbulkan suara, itu benar-benar menjadi motivasi tersendiri, menjadi kesenangan tersendiri ketika melakukan pelatihan tepat kena sasaran, menimbulkan suara, apalagi itu jatuh. Bab menggunakan samsak, sebaiknya kita benar-benar harus enjoy ataupun tidak beban di waktu melakukan pelatihan. Kalau kita emosional atau sifatnya melakukan suatu gerakan yang berambisi terhadap badan samsak, ya itulah yang sering membuat kita menjadi mungkin tangan keseliu, termasuk juga jangkar yang kita gunakan di bawah untuk bertahan, menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, selanjutnya teman-teman saya tambahkan video yang lainnya untuk menambah perbendaharaan atau berbagi pengalaman teknik memukul samsak. Nah, video ini sebenarnya saya sudah tayangkan di channel sebelumnya. Melakukan pukulan tidak sepenuhnya menggunakan medan samsak, tidak sepenuhnya
mengenai sasaran samsa. Pada umumnya orang melakukan pukulan adalah full ke badan samsa seperti yang saya peragakan ini. Jadi tangan kita kepalkan, akhirnya pukulan sepenuhnya kita lontarkan ke badan samsa. Namun kali ini kita tetap menggunakan medan samsa, akan tetapi pukulan tersebut kita plesetkan di lingkaran atau paling pinggir pada badan samsa. Kalaupun dia mengenai pada samsak, akan tetapi tidak sepenuhnya full pada badan samsa. Ini gerakan pukulan yang sering atau yang lazim digunakan oleh teman-teman pada olahraga medan samsak. Tambahkanlah tenaga sedikit pada tangan untuk menambah bobot atau untuk menambah kecepatan power di saat kita melakukan pukulan. Nah, sekarang yang saya peragakan ini merupakan gerakan mengenai sasaran samsa, akan tetapi dia akan kena di paling pinggir. Lakukanlah secara pelan-pelan, dan selanjutnya kalau sudah posisinya tepat, kita tambahkan tenaga sehingga benar-benar menjadi kekuatan penuh di saat melakukan pukulan. Nah, speed yang saya lakukan ini adalah speed baru setengah, artinya belum maksimal untuk menambah kecepatan. Kalaupun teman-teman sudah sangat tertarik dengan gerakan tersebut, tinggal menambahkan kecepatan speed. Nah, sekarang gerakan lain lagi, yaitu melakukan gerakan pukulan. Akan tetapi setelah sampai di badan samsa, secepatnya itu kita lakukan tarikan. Nah, di saat setelah kena sentuhan kita tarikan. Pertanyaannya, apakah tenaga yang kita gunakan menggunakan teknik memukul seperti tersebut adalah full? Ya, saya jawab tenaganya adalah tetap full. Yang bedanya dengan pukul-pukul yang lainnya itu adalah biasanya setelah tangan tersentuh pada badan samsa kita diamkan sejenak. Namun yang sekarang ini kita secepatnya tarik, karena batasan tangan di saat melontarkan ke badan samsak itu pasti ada batas, artinya tidak kita punya panjang tangan umpamanya 1 meter, nah mungkin kita harus julurkan sampai 1 meter lebih sebenarnya. Dengan demikian pada akhirnya setelah juluran tangan kita full menuju ke badan samsak, secepatnya dilakukan penarikan. Nah, teman-teman kerabat semua, apa yang saya katakan sekali lagi, dengan banyak kita mempunyai pola-pola atau teknik pelatihan menggunakan medan samsak, baik itu dengan cara memukul, menendang, dan variasi-variasi yang lainnya, ya, paling tidak akan sedikit mengurangi rasa bosan kita, dengan harapan kita tetap dapat menggunakan medan samsak sebagai partnernya. Nah, sekarang teknik yang lainnya, melakukan pukulan. Posisi kita kelihatannya santai, akan tetapi feeling atau insting kita saat akan melakukan gerakan pukulan ke badan samsa, utamanya gerakan pinggang, pinggul, bahu, itu menjadi gerakan satu kesatuan, kebersamaan. Tidak boleh antara satu gerakan tadi mendahului ataupun membelakangi. Gerakan bahu, pinggang, pinggul, dan serta teknik atau pola gaya. Gerakan ini benar-benar saya sangat sukai di saat melakukan pelatihan menggunakan medan samsak, karena dapat menggerakkan pinggang, pinggul, termasuk juga bahu yang menjadi satu kesatuan gerak. Untuk menambah kecepatan termasuk juga tenaga tergantung dari kita yang mengaturnya. Kalau kita ingin gerakannya secepatnya agar beruntun, ya silahkan ditambahkan tenaga dan juga speed, spontanitas dilakukan gerakan ke depan. Pada umumnya atau biasanya dari gerakan kecil, dari gerakan pelan-pelan, pada akhirnya ketika terus dilakukan pukulan-pukulan seperti tadi, akhirnya tanpa disadari keinginan untuk melakukan kecepatan termasuk juga menambahkan tenaga secara spontanitas akan tercipta atau lahir dari gerak-gerakan kecil tadi. Nah, sering di saat melakukan gerak-gerakan kecil lama-kelamaan akhirnya
walaupun tenaga sudah agak sedikit berkurang, akhirnya kita menjadi lebih energik atau agresif karena mendengar suara dan sebagainya. Gerakan ini, apa yang saya katakan tadi, hanya melakukan sentuhan sedikit saja pada badan samsa, dan akhirnya melakukan gerakan susulan dari gerakan satu, dan selanjutnya disusul dengan gerakan yang lainnya, baik tangan kanan ataupun gerakan tangan kiri. Nah, cukup lumayan teman-teman untuk keringat yang timbul dari gerak-gerakan tersebut walaupun dari arah awal. Nah, teknik untuk memukul samsak, kembali saya review dari gerak-gerakan awal tadi. Yang sering dilakukan penggunaan pada samsak adalah kepalan kita sentuhkan dan sedikit dorong ke depan supaya lajunya samsak yang datang ke darah kita tidak terlalu beban. Sekarang dengan teknik menarik yang gerak-gerakan tadi di depan yang saya peragakan, sentuhlah samsak, begitu terasa ataupun sudah berkeluar suara, secepatnya itu kita tarik kembali dan ditambah dengan gerakan yang lainnya. Bahu, pinggang, pinggul, dan konsentrasi kita ke arah tersebut menjadi satu kesatuan. Pinggul ini sangat penting sekali untuk melajunya gerakan ke depan dan untuk membuat tenaga kita benar-benar terfokus supaya harapan kita lebih maksimal. Selanjutnya lagi, kita berada pada posisi santi di depan samsa tanpa menggunakan suatu sikap, dengan tangan santai. Akhirnya begitu feeling dan pikiran kita untuk melakukan gerakan ke depan, ya tinggal melontarkan tangan baik kanan ataupun kiri. Jadi saat penggunaan pukulan, perhatikan kepalan tangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, teori-teori untuk melakukan pukulan baik posisi 1, 2, 3, 4 pada video-video saya sebelumnya, saya banyak berbagi pengalaman supaya tidak mengalami cedera di saat melakukan olahraga menggunakan medan samsa sebagai partnernya. Nah teman-teman, kembali kalau kita lihat, karena arah pukulan saya tambahkan tenaga sedikit dan gerakan samsa yang datang, posisi tangan kita lakukan gerakan arah menuju ke atas dan tepat pada sasaran samsa. Saat dia berada pada posisi poros 0 atau yang begitu lurus, kita dorong dengan gerakan sedikit ke atas, akhirnya samsa akan menjadi jatuh. Nah teman-teman kerabat semua, jadi cukup lumayan pada video ini saya menarasikan sekitar 48 menit sekian. Semoga ada manfaatnya, terutama pada usia-usia kita yang telah lanjut masih senang menggunakan medan samsa sebagai partnernya. Jadi silahkan lihat di channel saya pada video-video sebelumnya teknik memukul dengan posisi tangan atau posisi 1, 2, 3, 4 agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Salam.